literasi di Kabupaten Magetan. Ini atas bantuan dari Perpustakaan Nasional. Jadi anggaran dari transfer, dari Perpustakaan Nasional. Dan ini belum selesai, nanti ada peralatannya, nanti tahun depan akan ditambah. Kemudian tahun 2002 kita bangun asramanya yang di belakang. Karena kondisi COVID sehingga kemudian anggaran banyak yang tidak focusing. Pembangunan ini terus kemudian hari ini belum langsung selesai enggak, tapi multi ya. Dan nanti kita berharap ini menjadi betul-betul pusat literasi. Kiprahnya teman-teman nanti di Kabupaten Magetan ini ada tempatnya, sehingga kita bisa mengembangkan. Dan gedung ini bukan hanya milik masyarakat Magetan ya, itu bisa digunakan siapapun ya siapapun. Dan ini bisa, saya juga selalu mengatakan bahwa wisata literasi, jadi tidak hanya misalkan kita itu wisata itu selalu alam. Nanti bisa belajar di sini, anak-anak waktu libur sekolah bisa belajar di sini, ada paket-paket khusus, misalkan menulis cerpen, menulis puisi, menulis keguritan kalau itu bahasa Jawa atau bahasa Inggris dan seterusnya. Ini nanti akan terus dikembangkan, disempurnakan. Dan mungkin teman-teman wartawan bisa menggunakan ini untuk belajar menulis yang baik itu ya apa. Pak, akan ada kan gitu. Jadi bukan hanya untuk masyarakat, tapi jenengan bisa gunakan itu untuk media ya. Kemudian ngundang pakar-pakar ya, nulis yang baik itu ya apa. Pak, setelah jadi seperti apa Pak nanti ya? Untuk pegiat literasi dorongannya apa? Ada event atau perlu? Oh ya, jadi event, jadi ada paket-paket, ada apa gitu. Nanti kita diskusi, saya sudah juga ada beberapa teman masukan-masukan. Malahan saya mungkin nanti Mbak Oki bisa kita undang untuk memberikan masukan-masukan ya, apa saja yang mesti dilakukan. Sehingga nantinya beliau kan saat ini di Singapura, saya sering berkorespondensi baik itu lewat WA maupun media yang lain. Sehingga nantinya gagasan-gagasan itu bisa dibawa ke sini. Sehingga Magetan ini tidak menjadi kabupaten yang seperti nyempal gitu ya, jauh gitu. Jauh tempatnya, tetapi ide-ide gagasan kemudian bisa berangkat di sini. Pak, pesan apa Pak? Satu ini Pak ya? Di Jatim hanya satu di Magetan. Ya, di Magetan. Ya, baru di Magetan. Pak, pesan apa Pak terhadap pengunjung maupun pegawai yang ada di sini setelah disempurna jadinya? Oh ya, jadi kepada pegawai itu masuk menjadi pegawai itu adalah melayani masyarakat ya. Gagasan, ide pendirian ini harus bisa diterjemahkan oleh semua pegawai. Ya, pegawai itu bisa menerjemahkan gagasan, mimpi ya. Dan kita semua adalah, saya terus terang, kemudian Pak Sarif, ini sebetulnya adalah merealisasikan mimpi masyarakat. Bagaimana masyarakat Indonesia itu menjadi masyarakat yang literate dalam segala hal. Untuk masyarakatnya Pak, yang pengunjungnya Pak? Ya, pengunjungnya bisa memanfaatkan ini dan ikut menjaganya. Ya. Tidak sekedar memanfaatkan, tapi menjaga itu penting karena ini adalah gedung yang dibiayai oleh uang rakyat. Jadi ya, bisa dimanfaatkan sekaligus dijaga. Kemungkinan untuk pengembangan literasi digital gimana Pak? Oh ya, jadi nanti ini bisa. Jadi saya bekerja dengan Kominfo, nanti bisa dimanfaatkan. Tahun depan apalagi kita dapat program 10.000 ya, program untuk digital talent. Ya, untuk mahasiswa yang baru lulus, SMA, nanti mungkin panjenengan bisa ikut, ya, media juga bisa ikut milih program apa yang panjenengan akan ikut. Kalau untuk strategi yang harus dilakukan PMK Magetan ini seperti apa? Untuk meramaikan, untuk agar ramai kunjungannya ke sini. Oh ya, yang pertama kalau kita bicara strategi, pemerintah itu yang punya visi jauh ke depan, punya strategi dan eksekusi. Jadi Pak Bupati sudah punya visi, strategi, eksekusi. Kalau strateginya adalah bagaimana melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk memanfaatkan ini dan punya program bersinergi untuk sama-sama memastikan bahwa Kabupaten Magetan bertumbuh
dengan ide-ide baru, gagasan baru yang semua itu ilmunya ada di perpustakaan, ada di digital. Dan nanti kita akan menyiapkan juga digital. Tadi sudah ditunjukkan di pojok baca digital di pusat pelayanan publik sana, di mana memang komputernya hanya kira-kira 4 biji, tetapi digital di dalam itu miliaran kira-kira. Yang kedua ya itu tadi, masyarakat kita harus didorong bergerak datang di sini. Strateginya adalah ada edaran dari Pak Bupati, setiap kepala sekolah datang ke sini seharian membawa seluruh siswanya baca buku, hasil bacanya di review lagi. Jadi sudah harus merubah paradigma pendidikan kita yang hanya melulu di kelas menjadi keluar. Dan yang ketiga adalah memastikan semua orang-orang di Magetan mengetahui tentang potensi sumber daya alam yang ada di Magetan. Ngapain juga kita menguasai negara-negara lain, tapi kita tidak sendiri, kita di mana berpijak. Nah ini kan penting sekali. Pak, untuk mengisi isi yang ada di sini Pak, kayak buku-bukunya Pak, kira-kira dari pusat ada tambahan Pak? Ada, kita punya program membangun fisik, merenovasi, memperluas, mengadakan mobiler, mengadakan koleksi dan mengadakan TIK, bahkan ada pelatihan untuk digital dan untuk peningkatan indeks literasi. Karena memang kami menjabarkan program Bapak Presiden tentang pembangunan kualitas SDM itu adalah pertama mempersiapkan infrastruktur pelayanan dasar, yang kedua mempercepat pembangunan di daerah. Saya kira masyarakat Magetan melihat tiba-tiba gedung ini dua bagus sekali, dan yang ketiga untuk pencapaian tujuan nasional yaitu peningkatan kualitas SDM. Jadi saya kira masyarakat di Magetan kita semua harusnya berterima kasih kepada Bapak Presiden selaku pemerintah pusat, Menteri Keuangan, Bappenas dan Mitra di Komisi 10, karena perpustakaan baru pertama diberikan alokasi dana khusus untuk membangun fisik di daerah yang selama ini tidak ada. Kita tahu di era pandemi ini kan anggaran sangat terbatas, tapi ini bisa dipersembahkan di luar biasa. Ya itu tadi harapan Pak Bupati agar masyarakat yang dipandu, ya saya katakan dipandu oleh bapak-bapak teman-teman dari media untuk belajar menulis di sini. Luar biasa kalau Pak Bupati punya program ini. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih ya.